Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Karya Lokal Channel. Jadi rencana hari ini Karya Lokal akan mengijazakan lagi tutorial cara membuat cobek dari kayu bekas, guys. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya. Semoga kalian bermanfaat dan jangan lupa ya share, like, komen, dan subscribe-nya nanti biar ada video-video yang lebih bermanfaat dan unik lagi. Oke, di sini saya sudah menyediakan dua bahan kayu. Yang pertama itu saya menyediakan buat ulekannya, guys. Dan yang kedua ini saya menggunakan papan ketebalan 4 cm, lalu kelebarannya 25 cm, guys. Oke, pertama kita serut seperti ini ya. Oke, setelah diserut lalu kita bagian pengemalan, guys. Oke, pengamalan saya menggunakan ember seperti ini, wis apa bae lah yang sing penting bulat ya. Oke, setelah diemal gambar daun ataupun gambar buah-buahan lah, intinya seperti itu ya guys. Oke, kita emal seperti ini. Setelah diemal lalu kita bagian ulekannya, guys. Nah, jadi kita bentuk ulekan seperti ini ya. Jadi saya menggunakan kayunya itu ketebalan 6 cm dan kelebaran buat ulekannya itu 7 cm, guys. Oke, setelah diemal lalu kita bagian papan digergaji bansau, guys, mengikuti pola ya yang sudah kita emal seperti tadi. Oke, kita balik ya seperti ini. Jadi gergaji bansau seperti ini yang 8 in ya. Jadi sangat mudah lah, sangat enteng untuk di bagian lekukan-lekukan ataupun pola-pola yang sepanyolan, guys. Seperti ini ya. Oke, lalu tahap berikutnya setelah di gergaji bansau lalu bagian ulekannya, guys. Jadi ini mengikuti gambarnya saja ya kalau gergaji seperti ini, guys. Oke, setelah di gergaji bansau lalu kita rapihkan kembali dengan mesin ketam ataupun mesin serut ya, ataupun bisa juga dengan menggunakan gerinda yang kasar, guys. Jadi saya menggunakannya mesin serut saja lah. Oke, lalu tahap berikutnya bagian perapihan lagi ya. Jika ada yang miring-miring lalu kita rapihkan lagi dengan kampak ataupun dengan mesin gerinda lah. Oke, setelah dirapihkan seperti ini lalu tahap berikutnya bagian ambil tengahnya ya buat kebulatan cobeknya dengan ulekannya, guys. Nah, seperti ini. Jadi saya menggunakan gerinda yang kasar dulu buat pola di bagian kerungnya ya. Seperti ini. Oke, lalu tahap berikutnya bagian kita menghabisi tengahannya, guys. Jadi ini sangat merilit sekali, guys, kayunya. Jadi saya sengaja ya di bagian tengah itu banyak yang tidak karu-karuan kayunya. Jadi seratnya itu kesana kemari, guys. Jadi kalau di gurinda itu sangat susah ya, bisa-bisa 1 meter ataupun 2 meter habis, guys. Jadi saya menggunakan alat penatahan seperti ini ya. Nih, jadi kita koras aja dengan menggunakan peso ukir, guys, ataupun tatah ukir ya seperti ini. Nah, di bagian tengah ini saya sengaja mengambil kayu yang keras dan yang tidak aturan serat-seratnya, guys. Jadi biar awetnya nantinya. Oke, setelah menjadi agak kerung seperti ini lalu kita gunakan gerinda, guys, untuk merapihkannya ya seperti ini. Oke, setelah digurinda seperti ini lalu bagian tahap berikutnya ke bagian bikin wadahnya di samping cobeknya, guys. Jadi kita menggunakan gergaji bagian tengahnya, guys, seperti ini ya. Jadi saya tidak ambil pusing. Untuk bagian tengahnya daripada kita natah mendingan kita gergaji bansau saja seperti ini. Oke. Nah, jadi ini buat wadahnya, guys, wadah rujaknya ya ataupun wadah buah-buahannya lah. Jadi kita membuat cobeknya itu langsung dengan wadahnya seperti ini, guys. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, oke, guys, jadi sudah bolong seperti ini lalu kita yang potongan bekas gergajiannya itu kita tipisin ya menjadi 1,5 cm yang tadinya 4 cm. Oke, kita pasang kembali di bagian yang bekas di gergaji bansau tadi, guys. Nah, jadi hasilnya seperti ini, guys. Jadi ini buat wadahnya saja ya. Oke, kita lem kembali seperti ini lalu kita setelah pengeleman langsung kita malah lari gerinda, guys, seperti ini. Oke,
kita gerinda seperti ini. Setelah rata lalu kita opalkan lagi di bagian sudut-sudutnya yang terasa kasar-kasarnya, kita gerinda kembali guys seperti ini ya. Jadi kita diopalkan seperti ini sudut-sudutnya biar tidak tajam ya. Nah guys, jadi saya membuat cobeknya itu langsung dengan ulekannya, langsung dengan wadahnya ya seperti ini. Nah jadi setelah digerinda samping-sampingnya seperti ini, lalu kita bagian tengahnya guys, kita mengikuti pola bundar dengan mengikuti pola cobeknya guys. Jadi kita menggunakannya dengan mesin gerinda saja ya. Aturan ini pakai pisau ukir juga bisa ya. Jadi saya menggunakan gerinda saja yang nomor Hamplas 80 guys. Jadi kita di bagian bentuk daunnya ataupun bentuk buahnya seperti ini, di bagian wadahnya kita gerinda dengan mengikuti pola guys. Oke, setelah digerinda atasnya lalu bagian bawahnya guys, ini sampai habis ya, sampai miring lah digerindanya. Jadi gimana cobek yang dari batu, gimana sih kalau misalkan cobek yang dari batu itu agak-agak kerung ya, agak-agak miring lagi seperti itu. Oke, setelah digerinda miring lalu kita bagian bikin ulekannya guys. Nah jadi saya menggunakan kampak saja guys buat ulekannya ya seperti ini. Oke, ini kayak gagang golok ya guys. Yang penting apa sajalah tutorialnya ya, yang penting kita bisa ngasih bermanfaat pada sahabat-sahabat semua ya. Jadi jika sahabat ingin menirunya silahkan ya guys. Oke, setelah dikampak seperti ini, lalu setelah mereka ataupun setelah jadi hasilnya agak terbentuk, lalu kita gunakan gerinda lagi guys dengan menggunakan nomor Hamplas yang 80 ya biar cepet. Jadi ini saya membuatnya bagian ulekannya guys dari kayu kormis ya, yang ukuran 7 cm dan ketebalannya 4 cm guys. Jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, nah setelah itu lalu kita bagian bikin variasi lagi ya di bagian gagangnya, gagang ulekannya. Jadi kita menggunakan gerinda potong guys seperti ini. Jadi saya menggunakan gerinda potong besi buat membuat polanya ya, ataupun juga bisa diukir dengan menggunakan tatah ukir. Jadi saya menggunakan mata gerinda potong besi saja guys, karena buat kayu itu sangat enteng ya seperti ini. Oke, kita buat gambarnya asal saja ya, yang penting ada polanya guys. Oke, setelah dipola bagian tengahnya guys, nah kita putar seperti ini, lalu kita bagian bikin angka S ya. Oke, setelah digerinda seperti ini, lalu kita bagian bikin corak angka S seperti ini guys. Nah jadi hasilnya kayak kotak-kotak miring ya seperti ini. Oke, nah jadi hasilnya lumayan lah buat variasi ya, buat pegangan itu biar agak tidak licin ya. Oke, setelah jadi seperti ini lalu kita amplas ya dengan menggunakan nomor Hamplas yang 150. Oke, kita taruh di bagian cobeknya. Nah oke, setelah jadi seperti ini lalu kita bagian bikin variasi dengan menggunakan kayu-kayu bekas potongan-potongan guys. Jadi kita akan rubah menjadi daun ya. Oke, setelah seperti ini, nah jadi hasilnya seperti ini guys. Jadi saya sudah gergaji bansau tadi ya, berbentuk pola daun seperti ini. Jadi saya menggunakan 2 buah kayu yang berbentuk daun, variasinya guys dari kayu sesa-sesa potongan tadi ya. Nah jadi kita tempelin di bagian cobeknya guys, dan di bagian wadah buat penaruhan buah-buahannya guys. Nah jadi seperti ini. Jadi kesannya itu buah-buahan
dengan daunnya itu jadi nyatu ya seperti ini. Nah, jadi jika ada yang bolong-bolong sedikit, lalu kita pasangkan lagi dengan lem dengan menggunakan serbuk amplas ataupun busa rokok ya, bisa ya seperti ini buat penutupnya saja. Oke, setelah itu lalu kita bagian ukir ya di bagian daun-daunnya. Nah, kita bagian ukir, dibentukin dengan corak daunnya guys, seperti ini. Oke, setelah diukir yang kanannya, kita bagian pengukiran yang kirinya guys, bagian daun yang kirinya ya, seperti ini. Oke, setelah jadi hasilnya mantap lah. Oke, kita langsung lanjut ke bagian menggunakan karet guys. Jadi saya menggunakan 5 biji karet seperti ini. Jadi saya menggunakannya bulat ya seperti ini. Jadi saya membikinnya ini dari pulpen guys, pulpen bekas ya. Nah, jadi kita tempelkan karetnya di bagian bawahnya cobek ataupun tatakan cobeknya seperti ini. Jadi ini maksudnya biar tidak lari di saat pengulakan sambalnya guys, seperti ini ya. Jadi karet kalau misalkan kena keramik ataupun granit itu sangat keren ya, jadi mantap lah, tidak licin ya guys, jadi sangat enteng lah di bagian pengulakannya. Oke, lalu tahap berikutnya kita bagian finishingnya guys. Jadi saya menggunakan vernis Luxor ya. Ini saya menggunakan vernisnya saja, tidak dikasih warna, jadi biar hasilnya itu serat-seratnya itu timbul ya. Jadi hasilnya seperti ini guys, cukup dengan vernis saja ya. Oke, jadi lumayan lah mantap guys hasilnya ya. Jadi ini membuatnya, saya membuat cobek dengan langsung wadah buah-buahannya guys. Jadi di saat nanti kita bikin rujak itu tidak usah memakai wadah lagi ya, langsung kita ambil dari wadahnya ini, langsung kita cowel deh. Nah, jadi tata caranya seperti itu ya guys. Mudah-mudahan sahabat bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan karya lokal bisa mengijazahkan lagi ide-ide yang kekreatifan di bagian kayu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Oke, mungkin sekian dulu dari karya lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.